Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan, kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasruba syarba fayahmadahu alaiha. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latihlah istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak. Saya beri contoh begini. Kalau kamu bisa makan satu piring hanya butuh 10.000. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Bukan nggak mungkin, bos orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya truk. Kamu terlalu didikte oleh ilmu. Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas Andri, nggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu. Maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi ra di duwe masalah akeh, Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jenengan. Nek pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nek saene melarat nggih ampun lami-lami pokoke juga. Terus meneh iki mun lami Gusti, wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kula nek ampun lami napa sanget. Namun pantas dilarani nggih monggo napa dilarani ya sing ana monggo. Tapi nak pantas terus nggih paringi kekuatan terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya wis delalah diparingi kuat ya alhamdulillah. Wis ya wis. Ke cara surveinya malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu, wah terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Nggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu udah ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya Allah. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar.
yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat mendak ndak. Ukurane pangeranmu bathuk iku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lalu kalau suwon jenengan kok aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim ka hatani fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin ben neraka, alamatnya medhit jelas nen neraka aku roh. Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai iwak ning laut. Oke guys, sampai di sini vlog makan nasi jagung dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.